Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yang berbahagia mengawali acara yang mulia pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengadakan tasawuf dan istighosah kepangkuan baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa bersihkan zaman radhiyallahu anhu dengan adab dan batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Wahidiyah yang akan disampaikan oleh Al-Fuqara Habib Hussein bin Toha Al-Yahya, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad الواحد الصمد يهدي الرشاد لخير خلقك شفيع الأمم يا ربنا صل عليه وسلم والآل بارك هذه المجاهدة ورقة محيطة ومسلمة يا أيها الروح سلام الله عليك ربي بإذنك وانظر إلي سيدي بنظر موسلات الحضرة العالية يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد الشفيع
والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحديات لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر توحدنا قريب وألف بيننا يا ربنا. أما بعد حضرة المكرم وحياي Haji Abdul Majid Ma'ruf Alif Salawatul Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu Hadratul Mukarram Tanjung Romo Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu Hadratul Mukarram Mursyid kita Imamul Wahidiyyin Tanjung Romo Kiai Abdul Majid Alif Fikri radiyallahu Hadratul Mukarram Al-Arif Billah Abu Habib Toha Qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu Hadratul Mukarram Sahibul Bait Al-Habib Hussein bin Toha Al-Yahya beserta duriyahnya yang kami muliakan, yang kami hormati, para imam-imam jamaah dan juga para khatibul wahidiyah yang berkenan hadir meskipun jauh dalam keadaan gerimis. Alhamdulillah bisa berkenan hadir. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ikut serta di belakang hadirin hadirat merasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu awanihim wa syari ahbabillah wa adda alaina min barakati kama yaliku bikawabihim amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, perlu kami menjelaskan apakah tujuan dan apa yang diperjuangkan oleh perjuangan Fafiru ilallah wa rasulih atau perjuangan wahidiyah dengan metode mengamalkan sholawatul wahidiyah dan menerapkan beberapa tuntunan yang sifatnya zawqiyah qalbiyah. Para hadirin hadirat yang harus kita diriadahi, dilatih fi ayyi makanin wa sa'atin, dimanapun dan kapanpun berada, dalam keadaan apapun juga untuk dilatih. Para hadirin hadirat, perjuangan wahidiyah mengapa disebut perjuangan wahidiyah? Yaitu suatu perjuangan, suatu usaha untuk mengusahakan untuk memperjuangkan diri kita. Ikhlas, tidak kecampuran sesuatu yang bisa mengotori bahkan merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas murni, zahiran wa batinan. Tidak ada kecampuran sesuatu yang dapat merusak iman itu sendiri. Apa itu yang masyhur disebut dalam agama, yakni al-ujub, ar-riya, at-takabbur, as-sum'ah. Kesemuanya ini merupakan merusak. Lebih daripada itu, kemurnian ibadah kita kepada Allah yang sering kita dipengaruhi oleh suatu nafsiyah kita, di mana kita ibadah bukan mengabdi kepada Allah, tapi lihaja hak kita itu tidak semata-mata tidak mengabdi kepada Allah, tidak seperti itu. Haruslah semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tampak di sini janji-janji Allah itu, yakni surga dan neraka, yaitu neraka. Para hadirin hadirat, barang siapa yang ibadahnya masih tercampur walau dzarratan melirik kepada ma'asiyallah, imma surga wa imma neraka, maka orang ini sudah tercampur, sudah terkontaminasi. Berarti orang ini enggak murni mengabdi kepada Allah dan masih mengabdi kepada dirinya sendiri, mengabdi kepada nafsunya sendiri. Di mana nafsunya? Yaitu menginginkan surga dan takut pada neraka. Bahkan ada juga seseorang di dalam beribadah, ada yang menginginkan rezeki yang banyak, ada seperti itu. Maka berarti dia tidak mengabdi pada Allah, tapi mengabdi pada kemauannya, pada keinginannya. Apakah kita tidak boleh minta diberi selamat dunia, selamat dari neraka, minta diberi surga, minta diberi kaya, minta diberi kesembuhan dan lain sebagainya? Apa tidak boleh? Boleh. Bahkan harus
Karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan untuk kalian. Bukan karena nafsu kita. Harusnya mohon selamat dari neraka, diberi surga, harusnya karena ud'uni, karena perintah Allah. Sehingga niat kita di dalam beribadah ini masih kadang-kadang niatnya pengen selamat dari neraka, ingin diberi surga, ingin diberi rezeki yang banyak dan lain sebagainya. Jadi niat kita di dalam beribadah ini bukan karena surga itu, bukan karena neraka, bukan karena rezeki itu, tapi karena udhuni, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingin minta sesuatu itu yakni karena perintah Allah, bukan karena keinginan nafsu kita. Tetapi dalam satu praktek muamalah itu terkadang sulit. Ketika kita sholat, begitu Allahu Akbar, yang tampak dalam hati bukan Allah, tapi yang tampak adalah gambar surga, gambaran ini dan lain-lain sebagainya. Gambaran hutang bisa jadi para hadirin. Dalam istilah tasawuf ini sudah dikatakan termasuk kategori syirik, menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak memberi ampun sekiranya dipersekutukan dengannya, dan Dia mengampuni dosa-dosa lain selain dosa syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia tersesat sejauh-jauhnya. Para hadirin. Al-Fatihah. Terus sampai bulan puasa ini tidak akan libur. Terus sampai apa? Habis mendekati hari Lebaran. Jadi ini perlu diketahui. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa bi hurmati al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmati ummul mu'minin wa bi hurmati ummul batul nisa'il 'amilin wa bi hurmati syahidin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmati asyarah al-mubashirin bil jannah wa bi hurmati wa kulluhum hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan. Dan insya Allah kita di sini niatnya harus benar-benar murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pertanyaannya? Ya Rasulullah, sesungguhnya apa hijab yang paling dahsyat yang tidak akan, jadi istilahnya yang ketika kita dalam sholat lima waktu terus menjalankan sholat lima waktu, menjalankan sholat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tapi di sini ada sesuatu hijab yang sangat dahsyat, yaitu apa? Kata Nabi Muhammad SAW, merasa Nabi menerangkan, apabila engkau menginginkan suatu doa yang mustajabah, janganlah al-fakhru. Yang pertama, apa al-fakhru artinya? Ayo, ada yang tahu? Jangan merasa menyombongkan diri. Wa yadullah dzalika. Rasa sombong ini bisa menghancurkan sesuatu hal-hal yang sepele. Jadi kemudian salah satunya lagi itu ada hijab dzulma. Hijab dzulma ini artinya apa? Artinya niatnya ini belum bisa murni, belum tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ada niat-niat yang lain. Ya Allah, alhamdulillah ini saya hadir di majelisnya Habib Hussein. Insyaallah niatnya karena lillah. Dipasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, pasrah ya. Jadi pasrah diri, jangan sampai ada bayangan-bayangan yang lain. Gak terlalu ini ya. Jadi insya Allah semuanya bisa istiqomah. Jadi Ustaz Bisri sudah mengatakan tuh, ada yang nyangkut nggak ini?
Insyaallah ada yang nyangkut ya. Paham insyaallah ya. Makanya tadi sore dihujani sedikit pada pemomnya. Wa ma umiru, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintah illa liya'budu, kecuali kepada hambanya itu apa? Mukhlisin, yang dijauhi, jangan apa sesuatu hal-hal yang dilarang itu jangan dijalankan, dijauhi, harus dijauhi. Contohnya al-khamri, ya kan. Nah, kemudian contohnya lagi nggak kuat puasa jebol, ya puasanya banyak yang jebol, ya kadang nggak kuat nih. Tapi insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan buat kita. Yang paling penting adalah niatnya. Ketika niatnya kuat, insya Allah kita bisa menahan. Tapi kembali kepada di awal sih ya, ketika di waktu malam, pas waktu sholat tahajud, ya Allah ini saya niat biar puasanya menjadi ringan. Itu bisa dikabulkan, bisa menjadi ringan beneran Pak. Walaupun pas waktu paginya itu berada di tengah-tengah sawah, sampai sore itu merasa dahaga apa segala macam, itu sama Allah Subhanahu Wa Taala diringankan. Karena apa? Karena niat dari malamnya, niatnya tulus murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa lulus puasanya. Nah, jadi kembali kepada niat masing-masing nih ya. Yang pertama masih ingat nggak Pak? Di bulan Ramadan malam Kamis ini tetap hadir. Ini kenapa tetap hadir sedangkan yang lain pada diliburkan? Justru di bulan Ramadan malah dibalik, digiatkan. Nah, kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, menjadi min ahli bait Nabi Muhammad SAW ja'ani. Ketika seseorang terus, artinya apa? Artinya syafaat itu sedang menanti kita. Begitu juga dalam kematian, kita ini sebenarnya sedang diburu oleh kematian, sedang dikejar-kejar. Nah, tinggal waktunya saja, belum ada yang tahu. Benar nggak? Nah, usia ini tidak bisa menentukan, usia ini hanya angka. Tetapi takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah pasti, bukan insya Allah lagi pasti. Semuanya ini akan mengalami kematian. Semua harta benda akan semuanya ditinggalkan, tidak ada yang tersisa. Betul nggak? Kalau gajah meninggalkan apanya gajah? Ayo. Nah, kalau semut meninggalkan sarangnya, kalau ayam meninggalkan kandangnya, kalau manusia meninggalkan apanya? Harta bendanya. Nggak mungkin. Manusia meninggalkan apanya? Nah, amal kebaikan. Makanya insya Allah diniatkan untuk lillah billah. Makanya Habib begitu gabung 1 bulan yang lalu ini mimpi ditemui sama apa? Atau Habib Toha almarhum ya, dia mengatakan bahwasanya awas ketika masuk suatu amalan harus niatnya ini lillah billah. Ini yang dibaca sangat bagus, sholawat memuji, apalagi sholawat wahidiyah, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui kalimat-kalimat tauhid dan puisi-puisi yang sangat dahsyat, yang sangat dalam, dan kemudian menyanjung Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Dan insya Allah kita mendapatkan keberkahan atas apa yang dibaca, apa yang kita rasakan. Yang kita rasakan itu adalah kemuliaan. Nah, kebahagiaan itu sebetulnya bukan melalui materi saja. Kan orang tolak pikirnya kebahagiaan ini hanya di materi, benar nggak? Banyak orang berpikir ketika banyak rezeki bahagia. Tidak, sebetulnya kebahagiaan itu adanya di hati. Orang kaya raya ada ya. Orang kaya raya dia bahkan uangnya triliunan. Tapi ketika ditanya apakah kau bahagia? Tidak. Saya suka memikirkan, saya gaji sekian, saya hari ini gaji sekian, ternyata mengurangi sedikit aja dia kepikiran apa gak bisa tidur. Coba bayangkan, mengurangi sedikit. Nah, akhirnya kegelisahan ada juga dan sebagainya. Timbullah tidak ada kebahagiaan di dalam hatinya, walaupun harta benda itu melimpah ruah bahaya dari. Makanya di situ sabut kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkahnya. Makanya kebahagiaan itu bukan diukur dari materi. Terus apa Bim? Harus seimbang ya, karena hidup di alam dunia ya, justru ada nasihat akhirnya tidak seimbang. Ya jangan ya, sholat terus ya, ibadah terus, tapi ininya nggak mau
ikhtiarnya, nyari rezekinya nggak mau males, itu nggak bisa begitu ya, harus diimbangi. Di sholatnya iya, kemudian ikhtiarnya iya. Jadi artinya ketiga-tiganya ini harus dijalankan. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan. Dan insya Allah semuanya yang hadir di sini Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosanya. Amin. Allah limpahkan keberkahan. Amin. Allah berikan rezeki yang penuh dengan keberkahan. Amin. Allah jauhkan dari segala macam musibah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hati yang lapang, hati yang dada. Dan insya Allah kita berikan kebahagiaan di dunia dan di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bijahi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa jadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan Nabi Adam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, wa Nabi Ibrahim, Nabi Syarah al-Mubashir bil jannah. Khususan al-Fatihah Sayyidi Nabi Habib Fatimah Az-Zahra Rasulullah Habib Khadijah al-Kubra Sayyidina Habib Hamid Nabi Wahab Sayyidina Habib وعافية سيدنا أبو بكر نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو عائشة أبو سيدنا أبو زعل له سيدنا حسن سيدنا الإمام حسين بن هيثم سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا حمد العباس سيدنا عبد الله بن عباس من ركبة أهل بدر وأهل حديبية وجميع علي بيت رسول الله وأحباب النبي والجميع من الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا الإمام علي بن علي بن الإمام محمد الغالي الإمام جعفر الصادق الإمام علي وغيره الإمام سعيد الإمام أبو محمد النجيب بسنة بسنة محمد الله بن أحمد بن عيسى سيدنا أحمد بن عيسى بن عبيد الله وسلم سعيد أباد مسجد الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي وعلى بوزن مولاه سلسين بن أبي وليد بن حبيب علي بن أبي حبيب محمد بن أبي مقدم سيدنا حبيب عبد الرحمن سيد الحبيب محمد سيدنا حبيب محمد بن الرحمن سيد الرحمن سيد الرحمن بن الرحمن مولى سيد بن عبد بن الحسن الإسلام بن محمد بن حجر بن أحمد بن حسن بن أحمد بن حسن بن حفظ بن عبد الرحمن بن الرحمن بن سعيد بن البارس الإمام الجليل سيدنا الدكتور محمد بن سلمان الشيخ أحمد بن وأشرف بن محمد بن حنبل رافع الهرم الأزهري والبصري والسيوطي والنووي وكافة الأئمة الشافعية سيدنا حبيب حسن بن حسن عبد الصمد بن زيد بن محمد أبو بكر بن أحمد زبير بن محمد أبو بكر بن أحمد سيدنا رسول الله الله بن الله بن بكر بن أحمد بن فقيه بن حبيب بن إبراهيم بن أحمد بن سميت بن حبيب بن أحمد بن ميسر بن حبيب محمد بن تهمية بن حبيب محمد بن علي بن أبي سعيد بن حبيب أبو بكر بن عبد بن يحيى وسلم بن حبيب عمر بن هود بن يحيى وسلم بن يحيى بن عبد بن عبد بن كل عصاها كل بن علي حسن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن يحيى بن مشيب بن حبيب سيد بن أحمد بن يوسف بن عبد الله بن يحيى بن أبي عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد بن حسين بن محمد بن أبي محمد بن أبي مشيب بن زيد بن أبي محمد بن سعيد بن أبي مشيب بن سعيد بن بن أبي عبد الله بن يوسف بن يحيى بن أبي بن أبي يحيى بن أبي بكر بن جامع حبايب وكل من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا في أهل بلدتي إنني سيف أهل مكة والمدينة في أهل حضرة وصنعاء واليمن في أهل مصر في أهل سوريا في أهل سوريا في أهل الوصيف في أهل كل الشام في أهل فرنسا في أهل المشرق المغرب اللهم اجعلنا وكرهنا هذه المنطقة والوجه والخير أنفسنا ورضا بالبشارى والعمل برافع جميع المعصية والذين أذن اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم وبعافيته وأدرك عليهم أجمعين أن الله يعين عليهم من بركاتهم وصلاتهم من أموالهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا الآخرة. Hamzul Fatihah. Mau kesalahan, meminta maaf kepada para jamaah. Apabila ada kata-kata semuanya yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada kata-kata yang keliru atau yang terpeleset itu dari Al-Faqih sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau Anwar Muhammad Hussein Ndoha Al-Yahya yang telah menyampaikan kuliah wakilnya. Jadi ingin doa jazakumullah khairan wa sadaqah fid dunya wal akhirah. Wa qasuhu hada jamal radhiyallahu anhu dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya dan tidak 4 penjuru. Mari kita berdiri bersama-sama menghadap ke utara.